Oke Sobat Grid Motor, jumpa lagi nih dengan Indra GT. Nah sekarang nih saya lagi ada di kampus Budi Luhur. Nah ditemani oleh Pak dosen nih, ini Pak dosen ya, Pak dosen Pak Sujono Pak ya. Sujono, iya. Panggilannya Cak Jono. Cak Jono. Wah, beliau ini adalah yang mendevelop motor listrik. Wah, bikin ini asli kampus ini Pak yang bikin Budi Luhur Pak. Kita untuk menyelesaikan motor ini kolaborasi 3 pihak. Kampus Budi Luhur, kemudian LIPI, kemudian custom builder Katros. Nah, kita fokus ke pengembangan sistem elektriknya, kemudian untuk mekaniknya full dari Katros. Ini kan mainan baru ya buat orang. Artinya buat orang-orang yang belum mengerti motor listrik ini kan suatu hal yang baru ya. Betul. Nah, kalau baterainya sendiri itu umurnya berapa lama sih Pak? Apa cara ngitung umurnya gimana? Gitu. Biasanya kalau yang kita acu itu klaim dari manufakturnya, itu masing-masing baterai itu nanti secara spesifikasi oleh manufakturnya diklaim berapa cycle pengisian dan pengurasan. Jadi berapa siklus charging dan discharging. Ya ada yang sampai 2000 cycle, ada yang sampai 3000 cycle, ada yang sampai 4000 cycle. Itu lifetime. Jadi kira-kira bisa dipakainya itu dicas dan dipakainya itu sekitar 2000 sampai 4000. Itu tergantung spek baterainya masing-masing. Jadi artinya kalau kita beli baterai itu Pak, saya beli baterai nih. Berapa cycle? Berapa cycle lifetime-nya? Ya. 200 kah? Ya. Atau 1000 kah? 1000 kah? 2000 kah gitu. Atau berapakah? Ya. Tergantung kapasitas dari baterai itu sendiri. Betul. Itu kalau misal 200 itu ya, itu berarti 200 itu 200 ngecharge, Pak. Satu cycle itu satu kali cas, satu kali pakai. Satu cycle. Satu cycle. Jadi diisi full. Ya, pakai. Habis itu satu cycle. Iya. Terus kalau misalnya diisi lagi itu 2 cycle. Iya, betul. Berarti kalau misalnya dia 200 cycle Pak, itu artinya kalau sehari misalnya dipakai aktif ya Pak ya, normal, itu sehari satu kali, setiap hari dipakai satu, ngisi juga sekali. Ngisi sekali doang, jadi tiap hari dipakai, misalnya dibuat kerja, mau Sabtu Minggu misalnya kita hitung, kita pakai terus setiap hari, berarti dalam setahun dia 365 cycle. Betul. 365 cycle. Betul. Gitu ya Pak? Iya. Berarti kalau dia 200 cycle berarti nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun. Nah, kalau yang ini yang tadi 1000, berapa cycle? Kalau misalkan 4000 cycle. 4000 cycle? Ya, satu tahunnya sekitar 9 tahun ya. 9 tahun Pak ya? Iya. Ih, tuh brother. Ternyata baterai listrik ini bukan aki yang bilang ya, baterai ya. Baterai listrik ini hitungannya tadi cycle. Jadi cara ngisinya berapa cycle nih? Iya. Nah, baterai motornya motor listrik Budi Luhur ini ada 4000 Pak ya? 4000 ya? 4000 cycle. 4000 cycle. Nah, kalau dihitung setiap hari dipakai, itu ternyata dia hampir 9 tahun Pak. Iya, 9 tahun. 9 tahun Pak? Lebih. Waduh. Boleh nih Pak satu. Nggak usah beli bensin, beli bensin Pak ya. Iya. Itu harga baterainya berapa sih Pak kalau misalnya yang ini punya ini? Sebenarnya variannya sangat banyak ya di pasaran tuh baterai. Ini aja maksudnya kira-kira yang di sini. Kita pakai ini sekitar satu piecesnya itu sekitar 90-an. 90 apa? Ribu. Satu piece. Ini baterainya ada berapa maksudnya? Baterainya serinya ada 26, paralelnya ada 16. 26 kali 16 pieces baterai. 26 kali 16 kali 90.000. Saya hitung dulu nih brother. Soalnya biar nggak salah nih brother. Jadi ini hitung-hitungan matematiknya nih. Biar nggak salah kita ya Pak ya. Ya. Bener nggak Pak? Ini serinya 26, berarti kita 26. Berarti 26 kali 16 paralel. Kali 16 paralel. Ya. Terus per piecesnya katakanlah 90.000. Kali 90.000 rupiah ya? Ya. Berapa? 37 juta Pak. Iya. Larang ya Pak? Ya memang komponen termahal ini memang didominasi baterai. Paling mahal baterai? Ya. 37 juta. Tapi kalau kita tadi kan 9 tahun Pak ya? Ya. Berarti kalau dibagi 12 ya Pak ini, 37 dibagi 12 apa? Dibagi 9 bulan. Dibagi 9 nih Pak ya? Ketemu per tahun. Ya. Jadi setahun tuh 4 juta. Ya. Dibagi 12. Sebulannya ternyata biayanya yang dibutuhkan itu adalah 346.000. Ya, 350.000. 350.000 lah ya. Sebulan ya Pak ya? Ya, kita nyelengin. Kalau bensin naik motor sehari
50.000 kali kalau motornya sport yang besar itu. Motor sport besar 50.000. Berarti kalau dibandingin motor sport 50.000 Kali 30 hari. kali 30, 1,5 juta, Bor. Nah. Bayangin, Bor. 1,5 juta dibanding 300. Iritnya, Mak. Bener, Pak ya? Memang di samping green efisiensinya lebih tinggi. Oke. Efisiensinya lebih tinggi pasti. Secara biaya. Secara Makanya biaya. operasionalnya lebih irit, jauh lebih irit dibanding motor-motor konvensional menggunakan BBM memang. Tapi sebenarnya kan tren yang ada itu tren pengembangan kendaraan listrik itu lebih di latar belakangnya gini. Kita mulai sadar untuk pola green technology itu, artinya mengurangi polusi, makanya migrasi ke listrik. Yang kedua, yang nggak bisa kita hindari, suatu saat pasti energi fosil habis. Bisa. Jadi kita harus siap menghadapi itu. Jadi Budi Luhur nih sebagai kampus yang terdepan untuk kita berusaha yang mencari yang terbaik ya, Pak ya. Berusaha untuk Terobosan-terobosan. Dan ini benar-benar kalau ngebandingin harga, waduh, jauh lebih murah nih, Pak ya. Kalau ngomong produk yang lain mungkin harganya jadi berapa ya? Maksudnya kita ngomong konsumsi bahan bakarnya aja ya, dari bensin dengan listrik aja tadi udah kelihatan jauh sekali bedanya dari 300.000 350.000 ke 1,5 juta ya. Ya, di samping itu juga maintenance bulanannya ini relatif lebih minim maintenance-nya. Oh, nggak ada maintenance Pak ya? Free maintenance? Hampir free maintenance. Gitu. Ya, nggak ada ganti oli, nggak ada apa. Nggak ada ganti oli. Paling rantai aja kali ini Pak ya? Rantai, kalau dioliin ya. Standarnya. Ini banyak orang bertanya-tanya nih Pak. Ya. Kalau baterainya, ini kayak mobil ya, kalau di mobil itu kan dia ada apa ya, bilangnya kan kalau bensinnya mau habis, jangan sampai habis nih. Nanti tangkinya kotor. Sehingga di seperempat harus isi lagi. Nah, kalau motor listrik, kalau aki, baterainya gimana, Pak? Sama nggak kayak begitu, Pak? Iya, sebenarnya sama ya. Baterai itu akan lebih baik kalau kita penggunaannya jangan sampai over discharge. Artinya jangan sampai benar-benar habis. Oke. Sehingga melalui fitur BMS yang kita gunakan itu nanti dia akan memprotek ketika baterai itu sudah menjelang habis, dia akan cut off sehingga motor nggak bisa dipakai dan kita harus cas. Tapi sebelum benar-benar di cut off atau diputus oleh BMS, kita bisa lihat di indikator barnya itu. Indikator barnya? Ada berapa persen. Nah, nanti kalau indikator barnya itu tinggal 1 bar, kita harus isi. Jangan dipaksa untuk riding karena masih bisa, tapi ya kasihan baterainya. Kalau bisa sampai over discharge nanti lifetime-nya pasti akan berkurang. Jadi ini barnya 1 bar itu nilainya kalau udah paling habis 1 bar 1 bar itu sebenarnya merepresentasikan untuk per sel baterainya itu kita set di 2,8 volt. 2,8 volt. 2,8 Jadi per sel baterai. ibaratnya rest-nya di 2,8 volt. 2,8 harus sudah dicas. Harus dicas. Ya. Kalau enggak nanti Kalau enggak ya baterainya akan lifetime-nya pasti akan berkurang. Resikonya. Dari baterainya itu Pak ya tadi ya. Seperti itu. Terus kalau misalnya kalau nggak di charge itu tadi mati secara dimatikan, diputus paksa oleh BMS-nya di 2,8 itu. Iya, jadi di BMS-nya langsung cut off dan motor nggak bisa dipakai, mau nggak mau harus dorong. Tapi ini sebelum masih ada isinya. Masih ada isinya, tapi sudah tidak aman untuk dipakai. Kasihan baterainya. Nah, kalau baterai sendiri itu sebetulnya hitung-hitungannya seperti apa sih Pak? Biasanya penggunaan baterai itu pertimbangan pertama itu tegangan kerja dari dinamonya. Jadi dinamo yang kita pakai ini kebetulan 96 volt. Jadi total tegangan output baterai harus sekitar 96 volt. Itu nanti akan menentukan jumlah baterai yang harus diseri. Ini menggunakan 26 seri baterai. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan jarak tempuh, itu Ah-nya baterai. Jadi baterai ada voltnya, ada Ah-nya. Voltnya itu tegangan yang harus dipenuhi untuk bisa menjalankan motornya. Kalau Ah-nya itu hubungannya dengan jarak tempuhnya, berapa kilometer. Nah, kebetulan yang kita pakai ini 48 ampere hour. 48 ampere hour, 96 volt. Nanti makin besar Ah-nya, makin jauh. Cama baterainya berarti lebih banyak dan dimensinya menjadi lebih besar. Konsekuensinya ya mungkin dimensi motornya pun juga butuh lebih besar. Kemampuannya memang 110 sampai 120. Sebenarnya kalau mau dipaksa sampai 200 ya bisa saja, tinggal baterainya ya. jadi becak. Ya, betul. Oh, gitu. Nah,
Nah, kalau baterainya sendiri, ini ngecharge-nya berapa lama? Kalau cas baterainya itu dengan normal charging, bukan fast charging, itu kisaran waktunya 4 sampai 5 jam. Tapi kalau mode fast charging bisa sampai 2 jam. Oke. Iya. Jadi kalau fast charging 2 jam, Kalau normal 4 sampai 5 jam. 4-5 jam. Ya. Oke, Pak Jono, makasih banyak ini. Sama-sama. Terima Sukses, kasih informasinya. sukses, Mas Didi. Waduh, terima Sama-sama. kasih udah Terima boleh kasih nyoba. juga udah hadir di kampus kita. Semoga sukses terus Amin. untuk Budi Luhur ya. Amin, amin. Siap. Oke, Sobat Motor. Nah, jangan lupa juga nih untuk subscribe dan bunyikan lonceng. Supaya kalau ada video-video baru bisa brother-brother bisa langsung tahu. Oke, sampai jumpa video-video berikutnya.